Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Purnamasari, NIM 200266040 dari Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah katalogisasi. Materi yang saya bahas yaitu konsep katalogisasi. Yang pertama, pengertian katalogisasi. Yang kedua, sejarah pengkatalogan. Yang ketiga, fungsi katalog. Yang keempat, bagian-bagian katalog. Dan yang kelima yaitu daerah deskripsi bibliografi. Lanjut ke yang pertama, yaitu pengertian katalogisasi. Katalog adalah daftar nama-nama, tempat, dan barang-barang. Katalog dalam pengertian khusus yang dikenal dalam dunia perpustakaan adalah daftar pustaka atau koleksi yang dimiliki oleh satu atau beberapa perpustakaan yang disusun menurut sistem tertentu. Bahan pustaka meliputi buku, terbitan berkala, slide piringan hitam, pita kaset, mikrofilm, CD-ROM, dan lain-lain. Sedangkan katalogisasi adalah proses pembuatan katalog. Secara luas, kegiatan tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu katalogisasi deskriptif dan katalogisasi subjek. Katalogisasi deskriptif adalah kegiatan merekam dan mengidentifikasi data bibliografi, yakni data mengenai pengarang, judul, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, edisi, dan data buku lainnya yang diperlukan. Sedangkan katalogisasi subjek ialah proses menentukan tajuk subjek dan nomor klasifikasi. Dalam hal terakhir ini, prosesnya biasa disebut dengan klasifikasi. Agar bahan pustaka dapat didayagunakan secara efektif dan efisien, perlu adanya pengolahan bahan pustaka atau proses berkatalogisasi tersebut. Lebih-lebih dengan berkembangnya teknik produksi buku yang mengakibatkan koleksi buku berkembang menjadi besar, maka semakin terasa perlunya katalog. Tanpa diadakan katalogisasi, mencari buku-buku yang diperlukan akan terasa sulit. Oleh karena itu, pustakawan mencari sarana atau alat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu buku atau bahan pustaka dalam bentuk catatan, serta mengatur buku-buku di rak untuk memudahkan menemukan kembali jika diperlukan. Alat itulah yang kemudian disebut dengan katalog. Yang kedua yaitu sejarah pengkatalogan. Peraturan pengkatalogan modern pada awalnya disusun oleh pustakawan perorangan. Pada abad ke-20, peraturan pengkatalogan dibuat oleh Amerika Serikat yang menerbitkan Rules of Printed Cards dan Rules of Descripting Cataloging in the Library of Congress. Amerika bekerja sama dengan Inggris untuk membentuk katalog kode Revision Commit sebagai usaha bersama untuk menyusun peraturan katalog. Pada tahun 1961, di Paris diadakan internasional konferensi yang dikenal dengan sebutan Paris Principle. Pertemuan ini merupakan langkah penting ke arah standarisasi data bibliografis internasional, sebagai tindak lanjut ke arah penyeragaman peraturan pengkatalogan. Pada tahun 1967, terbit sebuah peraturan pengkatalogan Amerika yang dikenal dengan sebutan AACR. Prinsip umum peraturan tersebut didasarkan atas Statement of Principle yang disetujui oleh 53 negara pada International Conference on Cataloging Principle di Paris pada tahun 1961. Pada tahun 1988 terbitlah anggota American Cataloging Rules edisi 2 yang merupakan revisi dari AACR 1 sebagai hasil kerjasama antara Amerika, Inggris, Library of Congress, dan Canadian Library Association. Dan pada tahun 2002 terbit revisi AACR 2 dan tahun 2005 terbit update AACR 2. Perubahan yang mendasar pada terbitan revisi AACR Update 2005 yaitu berkaitan dengan peraturan untuk jenis bahan pustakaan, sumber elektronik, dan sumber daya berkesinambungan.
Resource Description and Access pada tahun 2010 mulai diimplementasikan oleh perpustakaan di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia. Yang ketiga yaitu fungsi katalog. Fungsi katalog itu yang pertama sebagai sarana temu balik informasi, wakil dokumen koleksi bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Yang kedua, menunjukkan rujukan silang dari istilah yang sama yang digunakan sebagai tajuk. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi karena katalog memuat keterangan data bibliografis suatu bahan pustaka. Dan yang keempat yaitu menyusun entry pengarang secara tepat. Selanjutnya yaitu bagian-bagian katalog. Bagian dari katalog ini yang pertama yaitu nomor panggil yang terdiri dari nomor klasifikasi 3 huruf kapital, nama pengarang, dan 1 huruf kecil dari huruf awal judul yang bukan fakta sandang. Yang kedua yaitu tajuk, istilah atau frasa di atas entry katalog yang menunjukkan suatu aspek bahan pustaka. Dan yang terakhir yaitu deskripsi bibliografi, yaitu suatu set data bibliografi yang mencatat suatu bahan pustaka. Selanjutnya, daerah deskripsi bibliografi ini meliputi judul dan keterangan tanggung jawab, edisi, daerah rincian spesifik materi, penerbit dan distribusi, deskripsi fisik, seri, catatan, serta nomor standar dan syarat persediaan. Sekian penjelasan saya mengenai konsep katalogisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.